Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi terkait aksi nyata modul 3.3 pendidikan calon guru penggerak dengan tema prakarsa perubahan, program yang berdampak positif pada murid. Pada aksi nyata kali ini, saya mengambil judul Generasi Segar, Gerakan Sekolah untuk Siswa Sehat dan Bugar. Prakarsa perubahan ini saya laksanakan dengan menggunakan alur Bagja, yaitu pendekatan inquiry apresiatif yang mengidentifikasi hal-hal baik yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal-hal baik tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, di mana nantinya kelemahan, kekurangan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Adapun latar belakang dari program atau kegiatan Generasi Segar ini mengacu pada tingginya jumlah akumulasi ketidakhadiran siswa dikarenakan sakit. Hal ini menjadi latar belakang kegiatan atau program ini dengan harapan nantinya jumlah ketidakhadiran siswa dikarenakan sakit akan berkurang atau menurun. Dikarenakan dengan program atau kegiatan ini, siswa akan dapat mengenali kebiasaan atau pola hidup positif yang dapat mendukung kebugaran serta kesehatan siswa itu sendiri. Tahapan pertama dari prakarsa perubahan ini yaitu buat pertanyaan. Pada tahapan ini saya melakukan sesi atau kegiatan diskusi bersama dengan warga sekolah untuk mencari tahu serta mempunyai gambaran apakah program ini dapat berhasil. Kemudian saya juga melakukan sesi dialog untuk mengidentifikasi pola hidup atau kebiasaan positif yang dapat mengurangi atau mengikis pola hidup serta kebiasaan negatif pada siswa. Adapun pertanyaan terkait yang saya ajukan pada tahapan ini adalah yang pertama, bagaimana kegiatan Generasi Segar dapat menumbuhkan pola hidup atau kebiasaan positif? Yang kedua, bagaimana kegiatan Generasi Segar dapat mengurangi atau mengikis pola hidup atau kebiasaan negatif pada siswa? Pada tahapan buat pertanyaan, saya juga menerapkan VCO, yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan murid, dengan harapan jika kita melibatkan murid dalam program atau kegiatan ini, program akan berjalan dengan lancar dan bisa dipastikan kesuksesan atau capaian dari kegiatan ini sangat besar. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah
meminta wali kelas untuk melakukan sesi dialog dengan siswa di tiap kelas untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Saya juga meminta wali kelas untuk melibatkan murid pada saat pengambilan suara, pada saat melakukan pilihan, serta kegiatan-kegiatan yang dapat membuat siswa memiliki serta bertanggung jawab pada kegiatan generasi segar ini. Pada tahapan ini, aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan adalah kepala sekolah, murid, wali kelas, serta itu sendiri. Adapun waktu yang diperlukan kurang lebih 1 minggu, sedangkan penanggung jawab tahap ini adalah wali kelas dan CGP itu sendiri. Untuk catatan refleksi kegiatan, saya menggunakan refleksi 4P yang akan menjelaskan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada tahapan peristiwa, CGP membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan atau potensi serta peluang yang dapat membangun koalisi perubahan untuk menguatkan dukungan serta mengkonfirmasi urgensitas kegiatan ini. Hasil dari tahapan ini adalah kesepakatan awal warga sekolah untuk melaksanakan program atau kegiatan ini. Untuk perasaan, CGP merasa sangat antusias melihat tanggapan warga sekolah yang berkomitmen untuk melaksanakan program atau kegiatan ini dan tidak sabar melihat dampak positif yang akan timbul yang nantinya akan bermuara pada budaya positif sekolah. Pada tahapan pembelajaran, CGP dapat mengambil beragam ide serta masukan terkait program ini karena melibatkan berbagai unsur atau aset manusia yang terdapat di sekolah. Beragamnya ide dan masukan dapat terjadi karena beragam latar belakang yang dapat tergali karena penerapan asset-based community development. Untuk penerapannya, rencana perbaikan ke depan adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengidentifikasi atau menjaring ide serta masukan lewat angket online agar ide atau masukan yang didapatkan lebih luas serta dapat menjangkau semua warga sekolah. Setelah tahapan buat pertanyaan, selanjutnya saya memasuki tahapan ambil pelajaran. Pada tahapan ini, saya menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan dan mengenali potensi atau peluang lewat investigasi atau penyelidikan, di mana melibatkan murid lewat VCO, voice, choice, dan ownership. Dengan harapan ketika murid mempunyai kepedulian dan tanggung jawab akan program ini, maka peluang suksesnya dan tercapainya tujuan dari program ini akan lebih besar. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah survei kepedulian siswa terhadap pola hidup atau kebiasaan positif melalui angket wali kelas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid di kelasnya. Juga kegiatan yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah
untuk berkolaborasi dalam membentuk karakter, pola hidup, atau kebiasaan positif lewat implementasi tema-tema kegiatan mingguan pada program ini. Pertanyaan terkait pada tahapan ini adalah: 1. Aktivitas apa saja yang menarik kepedulian dan tanggung jawab murid terhadap budaya positif selama ini? 2. Mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan sikap positif murid di sekolah? 3. Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung kepedulian terhadap budaya positif? Selanjutnya terkait dengan melibatkan murid lewat suara, pilihan, serta kepemilikan murid akan program ini, saya melakukan curah pendapat untuk mengetahui sejauh mana siswa mempunyai kepedulian serta tanggung jawab terhadap karakter atau pola hidup kebiasaan positif yang dapat mendukung terlaksananya program atau kegiatan ini. Bentuk nyatanya adalah memberi kesempatan murid untuk memilih tema per minggu pada setiap kegiatan. Ada beberapa contoh yang tergali ketika pelaksanaan VCO ini, antara lain membuat poster kampanye sehat dan bugar, kemudian ada tema membawa bekal sehat bersama, ada juga kegiatan screening kesehatan, serta program latihan kebugaran. Dan ini semua adalah contoh-contoh yang tergali ketika saya melaksanakan VCO, Voice, Choice, serta Ownership pada saat curah pendapat bersama siswa pada tahapan ambil pelajaran. Pada tahapan ambil pelajaran, aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, murid, wali kelas, serta CGP itu sendiri. Waktu yang diperlukan kurang lebih 1 minggu. Adapun penanggung jawab tahap ini adalah wali kelas dan CGP. Catatan refleksi kegiatan pada tahapan ambil pelajaran. Tetap menggunakan refleksi 4P, yaitu menggali peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada peristiwa, CGP menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan dan mengenali kekuatan serta potensi peluang lewat investigasi atau penyelidikan. Hasil dari tahapan ini adalah kesepakatan warga sekolah untuk menentukan tema per pekan, program, atau kegiatan ini. Untuk perasaan, CGP merasa sangat antusias melihat tanggapan warga sekolah, dalam hal ini murid, yang dapat memberikan pendapat terkait tema kegiatan per pekan yang dapat meningkatkan pola atau kebiasaan positif terkait kesehatan dan kebugaran siswa. Untuk pembelajaran, yang dapat diambil adalah beragamnya ide dan masukan terkait tema per pekan dari siswa sebagai sasaran program atau kegiatan ini. Harapannya, jika tema berasal dari visi siswa, maka keberhasilan dari program atau kegiatan ini akan sangat besar. Sedangkan di penerapan, rencana ke depannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana agar dapat memenuhi harapan
program atau kegiatan ini terkait rasio alat dengan jumlah siswa dan beragamnya teknik latihan kebugaran untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Demikian tadi presentasi dari kami. Harapan kami prakarsa perubahan melalui program Generasi Segar, gerakan sekolah untuk siswa sehat dan bugar, dapat menjadi budaya sekolah untuk mendorong kolaborasi mencapai tujuan bersama lewat kekuatan yang dimiliki masing-masing individu untuk saling melengkapi dan berkontribusi pada sebuah perubahan yang positif. Terima kasih, salam, dan bahagia.